are listening to Gentakan Suaramu. Halo Sobat Genta, balik lagi di podcast Gentakan Suaramu. Terima kasih sudah terus mendengarkan podcast ini. Kenalin, aku Sabita Zevanya yang biasa disapa Bita. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian karena bakal ada 2 tamu spesial yang sudah hadir di sini dan akan menemani kita semua pada podcast kali ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sesi ngobrol-ngobrolnya nih, ada baiknya kalau kita memperkenalkan 2 tamu spesial kita pada siang hari ini terlebih dahulu. Mungkin boleh dari Ko David memperkenalkan secara singkat. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku David Fortino dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2021. Oke, boleh Cek Ive? Oke, aku Ive dari Broadcast Journalism angkatan 21 juga. Oke, nah jadi Sobat Genta, podcast kita hari ini tuh akan fokus membahas soal social battery. Pasti ada dari kalian yang mungkin udah tahu apa sih social battery itu, tapi juga mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya dan belum pernah dengar mengenai social battery tersebut. Kalau iya, aku bakal jelasin secara singkat dulu, secara gambaran besarnya apa itu social battery. Social battery ini secara umum merupakan suatu kondisi dan sebuah fenomena di mana seseorang akan merasa kehabisan energinya ketika terlalu lama berada di luar zona nyamannya dan butuh waktu untuk merecharge dirinya kembali, seperti itu. Apalagi di kalangan orang-orang introvert kan, mereka cenderung mengalami fenomena ini secara berulang dan beberapa dari mereka termasuk saya juga cukup kesulitan untuk mengatasi fenomena ini ketika menghampiri. Nah, terus untuk dari sisi ekstrovert sendiri kan mereka kalau dapat energi itu kan dari berkumpul di keramaian ya, setahu aku. Boleh menurut pandangan Ko David dan CIV sendiri bagaimana mengenai apa sih social battery ini? Mungkin boleh dari CIV terlebih dahulu ya, dan nanti dilanjutkan sama Ko David. Oke, seperti yang dibilang Gita tadi, sama sih yang aku tahu juga gimana kapasitasnya kita buat bersosialisasi sama orang lain gitu ya. Cuman mungkin lebih condong ke introvert kali ya, kalau yang lebih banyak mengalami mungkin. Kalau untuk extrovert biasanya sih nggak terlalu mengalami gitu, nggak terlalu sering terjadinya. Iya. Gimana Ko David? Kalau dari aku pribadi sih hampir sama ya tentang social battery ini, tentang kapasitas diri kita untuk bisa ketemu dengan orang itu seberapa kuat gitu ya. Seberapa mampu. Kalau misalnya extrovert mungkin kelihatannya lebih panjang daya ngomongnya gitu. Tapi ya memang sih nggak bisa dipungkiri juga orang-orang introvert juga butuh waktu untuk menyesuaikannya. Benar banget. Nah, terus bagaimana sampai kita tuh bisa ngalamin fenomena social battery ini? Apakah dari antara kalian berdua juga pernah sekali atau bahkan sering mengalami social battery ini di kehidupan kalian sehari-hari? Boleh dari Ko David dulu. Kalau dari aku pribadi sih, meskipun aku orangnya ekstrovert, aku juga sering kok ngalamin. Karena kalau dari menurutku pribadi ya, sebenarnya social battery ini bisa dialamin sama introvert atau extrovert gitu. Tergantung seberapa kuatnya tadi aja yang kayak aku bilang gitu. Tergantung kita mengatur seberapa batasannya kita sama orang gitu. Karena kalau dari aku pribadi, karena aku punya batasan ya, boundaries. Kadang-kadang juga dianggap sama orang kayak aku ini orangnya introvert gitu. Padahal sebenarnya aku orangnya extrovert gitu. Jadi menurut aku penting sih untuk kita punya batasan itu supaya kita nggak cepet gampang capek gitu karena social battery. Kalau dari CV gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin sama yang dibilang sama David tadi, tapi lebih ke ini ya, maksudnya bukan kondisi medis gitu. Jadi bukan something yang bisa disebut kondisi medis atau termasuk mental illness, tapi itu normal buat dimiliki sama setiap individu gitu. Jadi mau introvert, extrovert pasti punya, cuman seberapa besar kapasitasnya aja yang beda. Oh iya, dan terkadang emang lebih cenderung ke introvert sendiri ya, karena kan kita
beberapa tidak begitu tahu gimana cara mengontrol Iya. boundaries tersebut. Nah, terus sebenarnya fenomena ini tuh apakah bisa diatasi atau bisa dikontrol nggak ya? Kayak yang tadi Ko David sempat mention, sebenarnya bisa, asalkan kita bisa memasang boundaries tersebut gitu. Nah, yang kita tahu kan social battery ini seringkali bisa merugikan lingkungan sekitar karena kita membawa energi yang jelek sehingga menciptakan suasana yang kurang nyaman untuk lingkungan kita sekitar. Nah, itu bagaimana? Bisa dari Ko David dulu. Oke, berarti tadi lebih ke pertanyaannya adalah misalnya kita lagi capek gitu ya, apakah itu merugikan gitu ya buat Iya, orang? iya. Terus ya dampak merugikan seberapa gitu atau gimana maksudnya? Oh bisa dikontrol atau enggak? Soalnya kan kadang yang sering ngalamin social battery ini perubahan moodnya tuh drastis banget ya. Jadi orang di sekitarnya itu jadi merasa ada apa nih gitu kan, terus ikut kebawa energi negatif dari dia karena diamnya itu bikin orang lain jadi overthinking apakah kita ada berbuat salah gitu. Nah itu gimana? Iya, sebenarnya kalau menurut aku pribadi memang ya itu kita tetap harus punya batasan gitu, maksudnya supaya kita nggak sampai merugikan orang lain karena di samping kita itu apa ya, misalnya ada yang namanya social battery, kita juga punya tanggung jawab gitu ya, karena tanggung jawab menurut aku lebih penting, apalagi misalnya kita waktu ketemu sama orang, terus kita lagi meeting gitu kan ya kita nggak mungkin tiba-tiba karena aku social battery-nya habis terus gitu aku nggak bisa ngelanjutin meetingnya kan, nggak boleh gitu juga kan. Jadi menurut aku pribadi ya kita harus ingat lagi kita punya tanggung jawab supaya kita nggak dianggap jelek sama orang, tapi kita benar-benar dianggap orang yang memang punya integritas, punya orang dikenal jadi orang yang tanggung jawab gitu. Benar-benar. Kalau dari CIV bagaimana? Mungkin aku kasih contoh kali ya, karena sering kali kan ada beberapa orang yang kalau misal dia social battery-nya habis, itu bisa yang bilang merugikan itu biasanya meng-cancel plan dan lain-lain. Nah, kalau plannya penting kan itu merugikan, misal plannya untuk kerja tugas mungkin bareng sama teman-temannya atau apa yang lebih penting, rapat organisasi kah, dan kalau itu di cancel efeknya bukan ke dia doang gitu. Jadi kalau bilang merugikan, iya, that's why perlu dikontrol, perlu tahu sampai mana, kayak tadi yang dibilang sampai mana tanggung jawab ini harus dibawa gitu. Even misal udah habis pun tapi kamu lagi di tengah-tengah something yang penting, ya jangan mengikuti feeling sendiri gitu, tunggu dulu, ditahan dulu, berusaha untuk recharge sebentar mungkin. Sebenarnya dari dua tanggapan kalian berdua cukup ngena banget buat aku pribadi, karena jujur aja selama ini cukup kesulitan untuk mengatasi social battery tersebut, dan kayak yang tadi CIV dan Ko David sudah sebut, aku cukup kesulitan di bagian ketika ada event-event penting, selalu aja social batteryku tuh habis dengan cepat dan merubah situasi yang awalnya fun jadi nggak enak karena aku bawaannya udah yang murung terus diam. Jadi orang kan yang nggak kenal kita lama nggak paham nih harus ngapain melihat situasi tersebut seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah dampak positif maupun dampak negatif yang muncul dan mempengaruhi orang sekitar? Mungkin boleh disebutin dari POV kalian masing-masing. Boleh dimulai dari CIV. Kalau dampak positif sebenarnya tergantung kamu bisa kontrol apa enggak gitu. Sebenarnya kalau positifnya lebih ke kamu bisa lebih punya batas, lebih punya boundaries ketika lagi sama orang, sampai mana sih kamu bisa merasa nyaman dan enggak, sampai mana sih lingkungan ini mempengaruhi kamu apa enggak gitu. Cuman kalau dampak negatif ya tadi yang aku bilang, kalau itu sudah mengontrol kehidupan kamu dan jadi kamu melalaikan tanggung jawab, terus merugikan orang, ya itu masuknya ke merugikan sih. Ya, setuju sih. Dampak positifnya juga ya itu kayak dengan kita punya batasan, jadi orang itu juga ngerti gitu. Oh, ternyata David ini punya batasan loh. Jadi kayak orang itu nggak menganggap sepele waktunya kita juga gitu. Waktu kita ketemu sama orang,
mereka lebih condong untuk ya memanfaatkan waktunya dengan baik gitu, nggak malah bertele-tele buang waktu. Terus dampak negatifnya juga sama sih. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang ya sebisa mungkin jangan tiba-tiba karena udah capek terus ngelalain tanggung jawab gitu. Nanti dampaknya pasti udah namanya reputasi itu pasti bakal kebawa lah sampai kemana-mana, itu nanti kan juga nggak enak juga. Benar banget. Mungkin dari tanggapan Ko David sama CIV bisa aku pelajarin, soalnya memang dalam kehidupan sehari-hari aku masih seperti itu dan sangat-sangat memberikan dampak negatif juga untuk orang sekitar, khususnya kan di organisasi kita butuh menjaga komitmen dan juga bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang udah dikasih seperti itu. Dan mungkin yaitu mengetahui boundaries, dan mungkin bisa kali ya kita kasih tahu ke orang-orang sekitar kita supaya mereka juga bisa paham dan sama-sama mengerti seperti itu ya kira-kira. Oke. Nah, menarik banget ya Sobat Genta. Aku yakin kalian yang mendengarkan sesi kali ini pasti jadi bertambah wawasannya dari POV Ko David dan juga CIV mengenai social battery secara umum. Nah, habis ini kita bakal balik lagi dan jangan kemana-mana, tetap di Gentakan Suaramu. Hai Sobat Genta, majalah Genta edisi 188 sudah terbit dengan judul Menembus Niskala. Edisi kali ini mengajarkan kita mengenai hidup itu bukanlah sebuah perlombaan. Gak ada yang bisa kita cap ketinggalan karena jalan yang mau dituju tiap orang itu berbeda-beda. Majalah ini bisa Sobat Genta baca melalui website official Genta yaitu genta.petra.ac.id. Jangan lupa juga untuk mampir dan follow akun Instagram Genta di @genta_petra untuk tahu seputar update terbaru mengenai kampus. And now we are back to the podcast. You are listening to Gentakan Suaramu. Masih di Gentakan Suaramu. Melanjutkan segmen pertama tadi kan kita sudah membahas secara garis umumnya juga, terus nanya pandangan dari kedua tamu spesial kita pada siang hari ini. Sekarang gimana kalau kita kulik lebih dalam lagi, since all of us had just gotten back to the school to learn and do lots of stuff, which we couldn't help and realize that we are all feel social drained now. For me, home just feels better. Khususnya masa transisi di mana yang tadinya kita semua harus belon alias belajar online dalam kurun waktu yang cukup lama, 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah, terus sekarang kita dihadapkan dengan posisi di mana kembali lagi beraktivitas secara offline, di mana harus berinteraksi secara langsung dengan banyak orang. Nah, terutama di kuliah itu kan kita ikut banyak panitia, terus juga misalnya LK dan banyak hal lainnya yang ada di perkuliahan. Nah, solusinya gimana supaya bisa terus nge-recharge social battery-nya di tengah-tengah kesibukan kuliah offline? Mungkin boleh dari CIV dulu. Oke, ini mungkin akan jadi jawaban yang sedikit berbeda karena kalau dari hasil tes aku introvert dan kebetulan ngambil jurusannya kan ilmu komunikasi gitu, yang mana setiap hari harus ketemu orang, presentasi itu udah kayak setiap hari pasti ada gitu kan. Jadi buat aku yang introvert lumayan menguras tenaga dan dengan teman-teman yang kebanyakan ekstrovert juga gitu, jadi kayak kumpul sama mereka tuh jujur capek. Terus gimana cara recharge-nya? Biasanya sih kalau udah kepepet banget aku bakal izin ke toilet atau izin keluar kelas gitu. Kalau lagi di tengah-tengah kelas akan izin lah sekitar 5 menitan, menenangkan diri dulu mungkin sebentar gitu. Atau kalau misal lagi nunggu kelas bisa sambil dengerin musik, bisa intinya ambil me time sebentar gitu. Jadi tidak meninggalkan lama-lama kalau misal di kelas karena itu masih tanggung jawabku tadi gitu, tapi sempatin diri juga buat ngecas biar gak habis-habis banget lah, dan tetap sadar kalau oke, kamu di Ilkom, kamu lagi di kelas, kamu lagi presentasi atau apa, jadi harus tetap bisa bawa suasana gitu. Iya.
Kalau Ko David sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku sih ya hampir sama sih kurang lebih. Tapi mungkin aku nyampein di sisi yang bisa kita lakuin tanpa harus pergi kemana-mana dulu ya. Mungkin kayak kita ada di posisi dimana ya kita lagi benar-benar gak bisa kemana-mana. Apa yang harus dilakuin? Kalau menurut aku pribadi sih yang perlu kita lakuin ya kita coba embrace hal tersebut gitu. Kayak maksudnya coba ya kita syukuri ya memang ya inilah kayak aku memang lagi capek ya udah kayak maksudnya jujur sama diri sendiri aja gitu nggak perlu kayak deny aduh aku tetap harus perform atau apa ya udah kalau capek ya tinggal ngomong capek aja gitu kalau misalnya diajak ngomong ya nggak usah ditanggepin gitu karena ya kan maksudnya kita punya kapasitasnya kita masing-masing dan yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu jadi jangan sampai karena sungkan terus tiba-tiba ya kita terus ngomong ladenin ya akhirnya yang rugi kita sendiri sih. Terus ujung-ujungnya nanti nyalahin orang lain, Iya. padahal kita sendiri yang tidak membatasi. Betul. Oke. Nah, di posisi seperti itu tuh apakah kita butuh support system, misalnya teman dekat, sahabat, keluarga, ataupun mungkin pacar yang bisa memahami kondisi tersebut gitu kan. Kan terkadang kita juga butuh pemahaman dari pihak eksternal juga. Kalau menurut Ko David bagaimana? Oke, kalau menurut aku pribadi karena aku orangnya extrovert, ya itu aku biasanya kalau udah ngalamin hal ini tuh biasanya aku cerita ke orang sih. Maksudnya aku punya satu dua temen yang aku deket banget, ya aku coba cerita kayak kasih tahu aku lagi dalam kondisi apa gitu. Jadi ya dengan cara itu sih biasanya aku paling gampang buat recharge lagi gitu. Dan mungkin kalau selain ketemu sama temen mungkin aku sesimpel kayak dengerin lagu gitu. Udah sih. Nah, kalau misalnya dalam proses nge-recharge diri ini, kira-kira Ko David biasanya butuh berapa lama untuk kembali lagi? Asalkan udah selesai masalahnya kayak maksudnya udah plong gitu mungkin kayak cerita 10-15 menit gitu menurutku udah cukup sih kalau aku pribadi ya. Baik, oke sih. Kalau dari CIV sendiri gimana? Yang sama adalah dengerin musik. Itu yang sama. Cuman kalau aku biasanya lebih banyak ngambil waktu sendiri. Jadi dan itu tidak mungkin tak lakukan di kampus. Jadi mungkin lebih banyak kalau misalnya di rumah atau udah pulang, udah selesai dari semua kerjaan, ya nggak melulu refresh gitu. Cuman ketika sendiri itu bisa ngecas, bisa lebih tenangin diri lagi gitu, nggak ngontrol emosi lagi. Gitu. Iya. Ya, Sama sih, sih, kurang sama. lebih. Mungkin aku lebih cenderung ke tanggapan CIV karena untuk nge-recharge diriku sendiri itu butuh di rumah, posisinya di rumah dan bener-bener do nothing karena jatuhnya lebih ke istirahat. Ya. Jadi bener-bener tidur, nggak ngapa-ngapain dan itu kurun waktu sekitar 1-2 jam. Jadi lumayan lama, nggak secepat Ko David 10-15 menit itu udah cukup banget. Tapi kalau aku pribadi butuh waktu yang lebih gitu. Jadi paling kalau dengar musik sama juga, tapi mostly itu tidur. Jawabannya Yeah. cuma tidur. Kayak benar-benar melepaskan semua beban Paling pikiran. gampang sih. Iya, paling gampang gitu. Kamu itu kuota. Iya. Jadi sekali dapat kesempatan bisa pulang kos dan nggak ada apa-apa yang menunggak, misalnya tugas atau apa gitu, ya langsung manfaatin benar-benar tidur. Yeah. Jadi kadang kalau nggak balas pesan orang kiranya sok sibuk apa gimana, padahal lagi di dalam mimpi. Jadi iya gitu. Lagi ngecas ya. Heeh. Ya, Dan gimana baru itu, cerita dulu. itu bisa dilakukan. Maksudnya bisa dilakukan kalau emang masih punya waktu gitu ya. Ya. Yeah. Cuman kebanyakan yang tak lakukan ya udah sambil kerja, tapi yang penting physically sendiri lah gitu, sambil menenangkan diri. Iya. Aku baru ambil coping tidur itu kalau udah mentok banget, udah parah banget baru tidur. Iya, biasanya nonton. Aku pun juga biasanya nonton itu nggak sama temen. Biasanya aku nonton sendiri gitu. Sendiri Jadi ya? iya kayak nonton apapun biasanya aku sendiri gitu. Karena ya menurut aku itu waktu terbaik aku buat sendiri gitu. Benar. Jadi ya itu aku kalau misalnya baru mentok banget sih baru aku tidur. Tapi kalau misalnya enggak ya aku ngelakuin aktivitas sendiri. Benar. Nah, aku mau nanya apa lagi ya? Aku masih mau lanjut ke obrolannya. Kalau dari kalian berdua nih, sebenarnya nyaman gak sih, senang gak sih kalau lagi di keramaian?
Apakah kalian benar-benar menikmati waktu tersebut ketika sedang di keramaian, atau ya biasa-biasa aja, terus ngerasa capek apa gimana gitu? Boleh dari Ko David. Kalau aku tipenya memang mungkin aku terdengarnya ekstrovert ya. Iya. Tapi kalau misalnya di keramaian aku nggak terlalu senang banyak ngomong sih, kayak biasanya kalau ada tempat duduk aku duduk di sana gitu. Karena sebenarnya pun kalau menurut aku pribadi ekstrovert sama introvert itu kan lebih ke cara kita menyelesaikan masalahnya kita Iya, kan. nah. Kalau misalnya introvert mungkin lebih senang sendiri, kalau ekstrovert mungkin lebih senang kayak ngobrol sama orang gitu. Nah, jadi ya kalau aku pribadi sih walaupun aku orangnya ekstrovert, tapi kalau di keramaian pun aku nggak seneng terlalu banyak ngomong sama orang gitu. Karena kan misalnya kayak kita lagi dalam hari itu kita ada tugas atau ada kerjaan, kan aku juga perlu nyimpen energi aku untuk Iya. ngelakuin itu juga kan. Jadi kayak nggak selalu aku harus ngomong sama orang gitu. Kalau CV gimana? Oke, kalau dari aku tergantung sama siapa dan di keramaian yang seperti apa Iya, gitu iya. ya. Kalau misal di kuliah atau sama teman-teman yang emang aku nyaman ya nyaman-nyaman aja gitu. Dan apalagi mungkin buat teman-teman yang astor gitu ya, mungkin akan relate gitu. Astor tuh kamu udah astor pasti dimanapun ketemu maba harus nyapa lah, Iya, harus iya. nge-welcome mereka segala macam. Kalau itu buat aku nyaman sih, tapi aku bisa nggak nyaman kalau misal lagi di tempat perbelanjaan yang kondisinya rame tidak terkontrol. Nah itu something yang sangat training buat aku. Oh iya, benar-benar bisa relate. Terus aku mau nanya juga, bener nggak sih kalau misalnya orang introvert itu jauh lebih sulit untuk bergaul dibandingkan orang-orang yang orang-orang yang ekstrovert? Mungkin boleh dari CIV. Gimana orang introvert? Enggak juga, maksudnya gini, selama kamu mau usaha, selama kamu mau kasarnya membuka diri gitu Iya. ya sama orang, harusnya nggak sesulit itu. Karena kan orang juga ya kalau kamunya jutek, kalau kamunya diajak ngomong nggak bisa, orang juga nggak akan mau ngomong sama kamu walaupun Iya. kamu ekstrovert gitu. Dan jutek itu bukan ciri khas orang introvert gitu. Iya, iya. Kayak semua orang bisa punya juteknya masing-masing gitu. Jadi buat aku yang penting kamu usaha bisa kok. Kalau Ko David sendiri? Iya, aku setuju sih. Karena menurut aku pribadi di luar sana banyak kok orang sukses itu justru orang introvert ya. Jadi nggak masalah kayak kita introvert atau extrovert. Yang penting kita punya capability untuk bisa menyesuaikan. Dimanapun kita berada ya kita harus tahu kita punya tugas apa, tanggung jawab apa. Terus ya udah kalau misalnya kita lagi capek ya udah kayak mungkin menepi atau apa. Cuman sekali lagi ya balik lagi kita harus tahu tanggung jawabnya kita gitu, karena maupun orang yang introvert, extrovert tuh menurut aku selama bisa menyesuaikan nggak masalah. Oke, baik. Nah, orang introvert itu kan oke, bentar. Bentar ya, guys. Santai. Berarti benar ya, sebagian besar pendiamnya orang introvert itu mereka sebenarnya bisa untuk beradaptasi dan gak selamanya diam mulu kayak yang tadi kalian sudah sampaikan gitu. Pendiamnya mereka itu kan paling di awal-awal aja ya kan. Tapi kalau kitanya berusaha untuk terbuka, pasti orang lain juga bisa welcome ke kita. Nah tapi gimana kalau misalnya kita udah berusaha terbuka, cuman dari lingkungan tersebut tidak begitu me-welcome kita, kehadiran kita, itu gimana? Nah, kalau dari aku ya, Iya. dari aku pribadi ya karena aku orangnya biasanya ekstro ya, jadi kayak aku sering kenalan sama orang. Kalau dari pengalaman aku pribadi, misalnya lagi di mana gitu, misalnya satu tempat terus aku kenalan sama orang terus nggak begitu di welcome, ya aku ya udah gitu, kayak kalau misalnya nggak mau ngobrol sama aku ya nggak masalah sih ya. Aku cuman ya aku setidaknya aku udah berusaha, aku udah apa ya membuka topik lah ibaratnya ya. Tapi kalau misalnya dia nggak nyaman ya aku nggak maksa sih, kayak
ya udah gitu, itu kan pribadinya dia sendiri gitu. Kalau aku mah ya udah gitu, mungkin aku bisa kenalan yang lain lagi. Benar. Iya, itu juga aku juga melakukan itu sih, maksudnya even introvert gitu ya, tapi kalau kita di lingkungan baru terus kita berusaha kenalan sama orang, ternyata feedbacknya nggak sesuai nih, feedbacknya tidak se-oke yang kita harapkan, ya udah berarti mungkin orangnya nggak nyaman dengan keberadaan kita, atau mungkin dianya atau kitanya nggak cocok sama dia gitu, jadi bisa cari orang lain mungkin yang mau diajak kenalan. Tapi kalau misal bener-bener nggak ada feedback baik, ya udah it's okay gitu, maksudnya bukan berarti kamu harus fit in dan menyesuaikan diri banget gitu. Iya, benar. Nah, dari yang aku simpulkan sendiri berarti mungkin kita pintar-pintar gimana ngelihat sikon juga, dan tahu kapasitas diri kita sendiri supaya ketika berhadapan dengan publik kita tahu gimana caranya untuk berinteraksi dan mengontrol social battery tersebut, sehingga tidak menciptakan suasana yang tidak nyaman untuk lingkungan sekitar kita gitu kan. Nah, terus juga dan apa ya yang mungkin aku tangkap lagi itu nggak menutup kemungkinan bagi orang-orang introvert itu untuk bisa main sama orang luar. Terkadang kan kita dapat stereotype di mana introvert itu sulit bergaul, terus pokoknya yang jelek-jeleknya lah, tapi ada juga sebenarnya yang bagus, cuman kan seringnya kita dengarnya yang negatifnya seperti itu. Sama juga yang aku tangkap adalah gak semua orang itu need to recharge their self, tapi but for those who do, how they recharge their self gitu. Nah, semoga aja dari apa yang sudah tamu spesial kita hari ini sampaikan bisa ada sedikit insight yang kalian dapat mengenai social battery ini, gimana cara ngatasinnya, terus juga gimana kita bisa menentukan kapasitas kita dan banyak hal lainnya seperti itu. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini Sobat Genta. Sekali lagi makasih banyak untuk Ko David dan juga CIV udah mau datang ngobrol-ngobrol di Gentakan Suaramu. Dan juga Sobat Genta yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih banyak. Mungkin sedikit fun fact ya buat Sobat Genta, kalau ngelihat temen yang apa-apa sendiri itu tolong banget, belum tentu mereka itu sebenarnya kesepian. Bisa jadi mereka sebenarnya sedang menikmati waktu kesendiriannya, jadi nggak usah merasa kasihan sama kesendirian mereka gitu. Kalau mau ya coba tanya dulu sebelum menyimpulkan kalau sebenarnya dia ini kesepian dan akhirnya kita jatuhnya kasihan, padahal sebenarnya orangnya nggak mau dikasihani gitu kan. Nah, terus juga itu adalah hal yang normal bagi kita yang mungkin mengalami social battery, tapi balik lagi pinter-pinternya kita gimana caranya kita bisa mengontrol fenomena tersebut dan tidak menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin merusak suasana. Terus juga akhirnya ya hari-hari yang kita jalin ini juga nggak ada yang enak gitu, nggak ada yang bagus gitu. Oke. Kalau kalian Sobat Genta ada sudut pandang lain, boleh di komen di Instagram kita. Dan ketemu lagi di podcast berikutnya, and see you all around in Gentakan Suaramu. Terima kasih. Thank you. You are listening to Gentakan Suaramu.